segera meluncur. Terima kasih. Anda masih dilapor polisi. Pemirsa, kericuhan mewarnai unjuk rasa ratusan pengemudi ojek online di kantor perusahaan transportasi berbasis aplikasi di Kota Cirebon, Jawa Barat. Pendemo yang berusaha menyegel kantor memaksa masuk namun dihadang petugas keamanan. Kericuhan mewarnai aksi unjuk rasa ratusan pengemudi ojek online di kantor perusahaan transportasi berbasis aplikasi di Kota Cirebon, Jawa Barat. Pendemo yang berusaha menyegel kantor penyedia jasa layanan transportasi dengan memaksa masuk, namun dihadang petugas keamanan. Saling dorong antara pendemo dan petugas keamanan tidak dapat terhindarkan. Bahkan aksi yang sempat memanas tersebut nyaris berujung baku hantam sebelum akhirnya diredam petugas kepolisian. Selain di kantor aplikator, pendemo juga terlibat saling dorong saat menggeruduk kantor Balai Kota Cirebon. Pendemo yang berusaha menemui Wali Kota Cirebon terhalang pintu masuk hingga terlibat keributan dengan pihak keamanan setempat. Pendemo mendesak pemerintah dan wakil rakyat memperhatikan nasib pengemudi ojek online. Salah satu tuntutan pendemo yaitu penghapusan paket hemat berbayar yang jelas melanggar aturan Menteri Perhubungan. Hapus potongan 20% menjadi 10% karena aplikator hanya menyediakan jasa aplikasi, sedangkan semua beban yang ditanggung oleh driver online semua mitra. Tidak menemui titik terang, pendemo pun berjanji akan kembali beraksi dengan jumlah yang lebih besar lagi jika dalam sepekan tidak ada keputusan terkait tuntutan yang mereka layangkan. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi seorang pekerja yang tersangkut di atas pohon setinggi 8 meter usai mengalami kecelakaan kerja. Proses evakuasi pun berjalan dramatis. Beginilah detik-detik tim gabungan dari Basarnas, Unit Borobudur dan Pemadam Kebakaran Magelang saat melakukan proses evakuasi terhadap Mustaim, warga desa Rejosari. Dengan peralatan lengkap, tim SAR gabungan pun langsung melakukan proses evakuasi terhadap korban yang masih tersangkut di atas pohon. Korban mengalami luka di bagian lengan kanan atas yang diduga terbentur dahan yang dipotong. Petugas pun terpaksa ekstra hati-hati saat menurunkan korban dari atas pohon setinggi 8 meter. Proses evakuasi korban yang berlangsung dramatis tersebut sempat menjadi pusat perhatian warga. Untuk kondisi korban, dia tadi dicurigai mengalami cedera di lengan sebelah kanan. Pastinya nanti akan ditindaklanjuti oleh pihak medis di rumah sakit. Setelah berhasil dievakuasi, korban pun langsung dilarikan ke Rumah Sakit Tidar Kota Magelang untuk mendapatkan perawatan. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Usai diidentifikasi, petugas gabungan menyerahkan 11 jenazah korban pembunuhan kelompok kriminal bersenjata kepada keluarga. Jenazah dimakamkan secara massal di kawasan Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Usai diidentifikasi, tim gabungan Ops Damai Kartens bersama tim Dokes Polri dan DVI Polri menyerahkan 11 jenazah korban pembunuhan oleh kelompok kriminal bersenjata di tambak pas di wilayah Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan kepada pihak keluarga. Pihak keluarga korban menangis usai menerima jenazah sanak saudaranya. Sebelumnya pada tanggal 10 April, petugas telah menyerahkan 1 jenazah atas nama Ariston Kaba, TKP Pegubin pada pihak keluarga. Karena kondisi jenazah korban sudah membusuk dan tidak mungkin dipulangkan ke daerah asal sehingga dimakamkan secara massal di Dekai Kabupaten Yahukimo. Dari Timika, Papua Tengah, Nathan Making, iNews melaporkan. Pemirsa, sebanyak 59 kasus penyalahgunaan narkotika sepanjang Maret hingga April tahun 2025 diungkap Polrestabes Makassar. Sebanyak 90 tersangka juga berhasil diamankan.
Beginilah modus baru penyelundupan narkotika ini berhasil ditangkap Sat Narkoba Polrestabes Makassar setelah pelaku mengedarkan dengan menaruh dalam knalpot kendaraan. Dalam periode sepanjang Maret hingga April tahun 2025, Polrestabes Makassar berhasil mengamankan 90 orang tersangka narkoba dari bandar hingga pengedar jenis sabu-sabu, ganja, dan ekstasi dari 56 kasus. Selain itu, polisi juga menyita 7 kg narkoba jenis sabu-sabu, 1 kg ganja, puluhan butir pil ekstasi, dan ribuan butir obat daftar G, serta ratusan gram tembakau sintesis. Ungkapan ini berdasarkan hasil pengembangan yang melibatkan jaringan internasional yang beroperasi di wilayah Kota Makassar, Sulawesi Selatan yang sebelumnya diungkap polisi. Barang haram sitaan polisi tersebut mencapai 12 miliar rupiah. Dari satu kasus ke kasus yang lainnya, kita tindakan sehingga kita mendapatkan 7 kg sabu. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka terancam dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan.